F1 yang makin mahal dan gak tahu diri di era 2000-an mencekik banyak tim privat F1. Sauber juga sama demikian. Sauber yang tadinya cukup-cukup aja lama-lama goyah juga pendanaannya. Cuman Om Peter nyadar, mau protes kayak gimana ke FIA dan F1 juga tetap aja harga dan ongkos operasional F1 gak akan turun. Maka yang paling bisa dilakukan adalah mencari pendanaan tambahan, supaya bisa nolong Sauber gak gulung tikar. Tapi karena uang sponsor sangat susah didapat, maka Om Sauber pun harus cari cara lain, yang artinya itu dia harus ngejual sebagian besar sahamnya dan mungkin nama timnya. Tapi selalu ada hikmah sih, dibalik apapun itu. Kondisi susah yang akhirnya memaksa Peter Sauber menjual saham utamanya, kelihatannya ini kayak langkah mundur buat Sauber. Tapi justru langkah inilah yang nanti ngebuat Sauber bisa terbang lebih tinggi. Ya walaupun harus rela berbagi nama dengan yang lain, dengan BMW. Kayak apa ya kisahnya mereka bareng BMW? Perjalanan BMW di F1 gak baru dimulai pas bareng Sauber. Perjalanan mereka di F1 udah dari era 50-an sampai 80-an. Cuman ya anggot-anggotan aja, dan gak pernah jadi tim konstruktor sendiri. Paling mentok cuman jadi supplier mesin aja di beberapa tim. Di era 80-an sebenarnya mereka udah mulai serius jadi supplier mesin. Cuman ya prestasinya masih biasa aja lah buat ukuran manufakturer mobil keren kayak BMW. Vakum lama BMW kemudian balik lagi jadi engine supplier di awal 2000-an. Mereka masuk ke F1 buat jadi engine suppliernya Williams. Tapi kemudian kerjasama ini cuma bertahan 5 tahun, sebelum akhirnya BMW beli sebagian besar sahamnya Sauber. Alasan BMW putus sama Williams adalah karena Williams nggak mau kerjasama lebih dalam sama BMW. BMW kepengennya bisa kerjasama di level pembuatan sasis bareng Williams, karena BMW-nya di satu sisi pengen suatu saat bisa bikin mobil F1-nya sendiri juga. Tapi Williams nggak mau BMW ikut campur dalam urusan pembuatan sasis. Jadilah BMW ngerasa hubungannya bareng Williams nggak bakalan kemana-mana dan nggak mencapai target besarnya BMW di F1. Maka dari itulah BMW cabut dari Williams di tahun 2005. Apalagi kondisinya di 2005 ini BMW ngerasa hasilnya bareng Williams ini makin ampas. BMW ngerasa kalau mesin yang dia kasih ke Williams itu harusnya udah cukup banget buat bersaing di papan atas. Yang ada BMW malah kalah telak sama mesin dari pabrikan lain kayak Renault, Mercedes, Ferrari, dan Toyota. Hasil ini ngebuat BMW jadi mulai nyalah-nyalahin sasis Williams. BMW nuduh kalau sasis Williams ngebuat mesin mereka nggak maksimal kerjanya. Apalagi dengan kondisi Williams yang nggak mau kerjasama di bidang sasis itu kan. Makin deh BMW ngerasa Williams jadi kambing hitamnya. BMW emang pengen banget punya timnya F1 sendiri sih. Waktu itu BMW sebenarnya udah nawarin ke Sir Frank Williams buat dibeli aja apa timnya. Tapi jelas Sir Frank nolak mentah-mentah lah tawaran itu. BMW yang diwakilin sama Om Mario Tyson itu pun akhirnya memilih pergi dari Williams. Dan ternyata momennya memang tepat sih ya. Di sisi lain ada Sauber yang hubungannya dengan Ferrari sebagai supplier mesin lagi memburuk. Gara-garanya sih Om Peter Sauber terlalu vokal buat ngurusin pembatasan testing di F1. Ya tujuannya jelas supaya F1 lebih hemat. Cuman ya kalau ini beneran kejadian yang rugi jelas Ferrari, yang selama ini memang menikmati betul dengan kondisi F1 yang bebas testing semaunya di awal 2000-an itu. Jadilah Sauber mulai nggak dapat akses buat pakai mesin Ferrari. Sauber yang dalam kondisi lemah karena kurang dana dan nggak punya supplier mesin pun ngebuat Om Peter Sauber suka nggak suka mau nggak mau akhirnya merelakan timnya buat dibeli sebagian besar sahamnya. Langkah ini mau nggak mau harus diambil supaya Sauber Motorsport tetap hidup. Buat BMW sendiri, ngebeli tim Sauber ini jadi salah satu langkah cerdas sih. Karena dari sisi fasilitas pembuatan sasis, markas Sauber di Hinwil itu udah lebih dari cukup buat menghasilkan sasis yang bagus. Apalagi Sauber kan udah punya wind tunnel tuh di markasnya. Selain itu, Sauber juga jelas sudah punya pengalaman dan pengetahuan buat bersaing di F1. Jadi emang cocok lah sama cita-citanya BMW, pengen punya tim sendiri yang bisa bersaing di F1. Setelah beli Sauber, BMW langsung ngeganti bendera konstruktornya dari bendera Swiss ke bendera Jerman. Ya wajar lah ya, tapi untungnya BMW nggak langsung ngebuang nama Sauber di timnya itu, karena masih merasa penting buat mempertahankan heritage-nya Sauber. Jadilah nama timnya BMW Sauber. Ya bagus juga sih, masih mempertahankan nama Saubernya. Meski Om Peter Sauber udah nggak jadi pemilik utama dan tim prinsipal lagi di tim itu. Om Peter Sauber harus rela kursi tim prinsipalnya itu digantikan sama Om Mario Tyson. Dan satu lagi, Om Peter harus rela menamain mobilnya udah nggak lagi pakai kontinuasi C kayak dulu lagi. Tapi ngikutin format dari BMW dengan format F1 titik tahun. Misal F1.06 untuk mobil tahun 2006-nya. Selain itu, perubahan yang dibawa BMW adalah dari sisi pendanaan. BMW yang waktu itu bawa uang banyak ke F1 benar-benar ngebuat staf Sauber kaget. Mereka yang biasanya kerja di hemat-hemat sekarang bisa lebih bebas bereksperimen dan bikin sesuatu yang mereka mau coba. Willy Ramf, salah satu technical directornya Sauber, ngerasa kerjanya makin gampang. Karena sekarang dia bisa nyoba dan bikin berbagai macam part aerodinamika kayak floor dan sayap tanpa harus kebanyakan mikir sayang bahan. Ini jelas ngebuat potensi Sauber dalam bikin sasis makin ke-unlock dong.
Om Mario Tyson yang memegang proyek BMW di F1 ini juga sama sekali nggak gagap. Dia paham banget kalau mau sukses ini supply chain-nya harus terintegrasi, dan dalam hal ini posisi markasnya Sauber yang Swiss justru jadi keuntungan. Karena kerjasama bareng BMW, maka lokasi pembuatan sasis dan mesin ini jadi nggak terlalu jauh. Markas BMW di Munich cuma berjarak 3 kilo dari Hinwil. Ini ngebuat supply chain antara sasis dan mesin pun lebih gampang. Om Mario ini juga tipikal bos satset yang sadar banget kalau F1 ini nggak butuh sesuatu yang lambat-lambat dan atau ribet. Yang penting ada orang yang tepat di tempat yang tepat. Dalam membangun BMW ini juga Om Mario terbukti efektif dan bisa ngerubah tim Sauber yang mentalitasnya mediocre jadi tim papan atas dalam hitungan setahun 2 tahun. Iya, memang benar kalau Om Mario jelas kebantu karena ada uang yang lebih banyak, tapi tetap aja pendekatan manajemennya Om Mario yang efisien juga membuat dia bisa mencapai sesuatu yang nggak bisa dicapai oleh Om Peter Sauber bareng Sauber di F1. Karena ingat, meskipun di bagian direksi banyak orang BMW, tapi sebenarnya orang teknis dan stafnya hampir mungkin 80% masih orang yang sama dengan saat mereka masih bernama Sauber Petronas. Kayak misalnya Technical Director Willy Ramph yang udah di Sauber dari era 90-an. Sayang aja sih, Sauber nggak bisa dapet desainer sekelas Sergio Rinrelan, orang yang nemuin sistem twin kill yang terbukti gacor di mobil C20. Dengan beresnya proses akuisisi dari Sauber ke BMW pun, BMW udah langsung siap turun jadi tim konstruktor baru di 2006. Musim pertamanya BMW di F1 boleh dibilang masih masuk masa-masa adaptasi. Hasil di track langsung jadi lebih baik daripada pas masih bernama Sauber Petronas. Tapi ya, karena masih masa transisi dan adaptasi tim baru, BMW Sauber masih bertahan di papan tengah. Tapi hasil ini bisa dimaklumin banget, karena emang masih masa belajar banget buat BMW. Dan yang penting kan progresnya. BMW Sauber di paruh kedua musim 2006 udah mulai bisa mencetak podium, 2 kali bahkan. Ini jelas jadi tren positif dan jadi tanda kalau pengembangan mobil dan tim mereka berhasil. Apalagi sebenarnya BMW nggak nargetin podium di tahun pertama mereka bareng Sauber. Jadi dengan hasil 2 podium itu artinya BMW ngelampauin ekspektasi mereka sendiri. Mesin BMW sering disebut sebagai salah satu mesin terkuat di F1 di awal 2000-an. BMW yang baru datang di tahun 2000 terbukti bisa langsung catch up dengan teknologi V10-nya F1, bahkan bisa langsung bikin mesin monster di tahun 2001 dan 2002. BMW jadi pabrikan yang bisa bikin mesin V10 paling kuat di grid, ngalahin mesin V10-nya Ferrari dengan beda horsepower yang lumayan signifikan, beda 40 horsepower sendiri. Lu lihat aja betapa gilanya V10-nya BMW di lurusan Monza. Ini jelas nunjukin kalau engineer BMW emang segitu jagonya dalam hal bikin mesin. Polandia bukan negara yang doyan motorsport, apalagi F1. Ya mirip-mirip lah, kondisinya sama negara yang benderanya kebalikannya Polandia. Kubica sendiri masih jadi satu-satunya pembalap asal Polandia dan masih jadi yang satu-satunya sampai sekarang. Kubica awalnya datang sebagai penantang serius di F3, yang kemudian membuahkan posisi test driver di BMW Sauber di 2006. Tadinya si Kubica ini diset buat debut di musim 2007. Di 2006 BMW Sauber masih dalam tanda kutip, terpaksa pakai Jacques Villeneuve karena dia masih punya kontrak bawaan dari Sauber Petronas. Padahal BMW-nya sendiri nggak minat-minat amat pakai JV. Cuman karena udah kadung punya kontrak bareng Sauber kan, jadi mau nggak mau ya udahlah ya dipakai aja. Dan emang kan JV-nya sendiri juga nggak betah di Sauber, jadilah hubungan antara JV sama BMW ini pun juga kurang harmonis. Nah, kebetulan pas di tengah musim, JV ngalamin kecelakaan di GP Jerman yang bikin dia ngeluh sakit kepala pas beres dari kecelakaannya itu. Karena keluhan ini, BMW Sauber pun langsung nurunin Kubica buat pembalap pengganti di balapan berikutnya di GP Hungaria. Jadi kayak BMW-nya juga langsung mikir, kebetulan nih lu sakit, gue jadi bisa ngegantiin lu deh. Di debutnya, Kubica langsung gas dan dapat posisi 7, yang artinya dapat poin. Cuman sayangnya mobil BMW-nya itu ternyata underweight. Kubica pun didiskualifikasi. Tapi hasil bagus itu langsung jadi alasan ngebuat BMW untuk secara permanen ngegantiin JV dengan Kubica. JV-nya sendiri pun memilih pensiun dari F1. Kesempatan dapat seat utama ini nggak disia-siakan sama Kubica. Di balapan ketiganya di F1 di Monza, dengan modal mesin BMW yang powerful itu, si Kubica sama sekali nggak kewalahan ngimbangin tenaga mobilnya dengan setting low downforce khas Monza. Kubica bisa nguasain mobil itu dan kebut banget. Teman setimnya aja si Heidfeld dalam beberapa titik masih kelihatan banget kewalahan ngimbangin tenaga mesin BMW-nya yang gede itu. Dan bener aja sih, di balapannya Kubica bisa dapat podium 3. Dari sini orang jadi mulai ngeh sama si Kubica ini. Dengan musim rookie yang gemilang itu, dia jadi dapat gelar Rookie of the Year. Padahal dia baru mulai balapan di tengah musim loh ya. Ya walaupun wajar juga sih, demi mengingat rookie lainnya di musim 2006 itu cuma ada Scott Speed, Sakon Yamamoto, sama sang legenda Yuji Ide. Yang semuanya boleh dibilang busuk, apalagi nama yang terakhir. Tapi Kubica beneran jago dan kebut. Di musim 2007, ketika BMW Sauber udah mulai beradaptasi, Kubica bener-bener konsisten banget buat dapat poin. Dari 16 kali balapan, Kubica cuma gagal dapat poin di 5 balapan di antara
diantaranya. Artinya rutin banget dapat poin. Tapi sayang di musim ini juga Kubica ngalamin kecelakaan horor di Kanada. Ya alhamdulillahnya sih Kubica nggak cedera parah, cuman ngelewatin 1 kali balapan aja yang kemudian posisinya itu jadi kesempatan buat Bang Vettel debut di F1. Musim kebangkitan Giga Kubica kejadian di tahun 2008. Di musim 2008 ini Kubica beneran gacor dan ngebuktiin kalau dia bisa bersaing di level atas di F1. Hasil yang konsisten, pole position, dan kemenangan pertama berhasil diraih di musim ini. Hasil ini ngebuat Kubica jadi salah satu hot prospect di F1, dan banyak orang yang percaya kalau Kubica ini bakalan jadi sesuatu di F1. Tapi malah nggak bisa ditolak. Kecelakaan fatal di preseason 2011 ngebuat Kubica nggak pernah sampai ke titik puncak di F1. Tapi apapun itu, hasil Kubica selama di BMW Sauber ini udah ngebuktiin sih kalau Kubica ini punya potensi di F1 dan pantas bersaing. Cuman sayang aja sih, sekarang dia lebih dikenal karena meme Giga Kubica. Padahal mah kalau tahu dulu gimana, pasti akan sedih ngeliat dia berakhir kayak gitu. Balik ke BMW Sauber lagi, musim 2007 jadi musim kedua BMW turun full bareng Sauber di F1. BMW yang rasanya udah makin matang, apalagi ditambah dengan pengalaman mereka pas masih cuman jadi supplier mesin di Williams. F1 yang lagi adem ayam aja dari perubahan regulasi ngebantu BMW Sauber mulai merangkak naik. Mobil F1 07 sama berbagai pandit dianggap bisa bersaing sama mobil McLaren dan Ferrari dari sisi inovasinya. BMW Sauber juga berhasil dengan cepat beradaptasi perubahan kompon ban yang tadinya masih pakai ban Michelin jadi balik ke ban Bridgestone. Perginya ban Michelin di 2007 ini emang ngebuat susah banyak tim yang tadinya pakai Michelin karena karakteristiknya kan beda banget tuh Michelin sama Bridgestone. Nah, engineer BMW Sauber cukup cerdas buat bisa segera menyesuaikan paket aerodinamikanya itu. Ini jadi bukti kalau engineer-nya Sauber punya skill yang emang oke. Selain itu, mobil 2007-nya BMW Sauber juga terbukti ramah sama dua pembalapnya mereka, Heidfeld dan Kubica, yang meskipun punya beda gaya nyetir yang berbeda, tapi tetap bisa terakomodir sama mobil F1 07-nya itu. Kelebihan dari F1 07 ini dibanding mobil generasi sebelumnya adalah mobil ini lebih kebut karena dari awal pengembangan sasisnya emang udah disiapin buat pakai mesin BMW. Sedangkan mobil 2006 awal pengembangannya masih disiapin pakai mesin Ferrari. Cuman kekurangannya adalah mobil 2007 ini agak sedikit tricky pas di setup. Jadi kalau pas free practice nggak dapet setup yang pas, biasanya jadi berantakan pas balapan. Tapi intinya sih mobil ini lebih banyak kelebihannya. Terbukti di track, Sauber konsisten banget. Sauber bisa ngehasilin poin di setiap balapan. Di musim ini juga BMW dapat 2 podium. Biarpun nggak banyak, tapi salah satu podium didapat dengan luar biasa. Di Kanada 2007, ketika Kubica kena kecelakaan itu, rekan setimnya Heidfeld sebenarnya melakukan hal luar biasa. Dia start dari posisi 13, tapi di balapan dia bisa nunjukin betapa kebutnya mesin BMW di setup low downforce Montreal itu dengan merangkak naik sampai ke posisi 2. Bahkan Heidfeld cuma selisih 4 detik dari Hamilton yang jadi juara. Cuman sayang aja, orang banyak yang nggak ngeh karena ketutupan banyak kejadian di balapan itu. Pertama ya si kecelakaan Kubica, yang kedua ini jadi kemenangan pertamanya si rookie Hamilton. Makanya orang nggak ada yang ngeh sama aksi heroiknya Heidfeld di sini. Sorry ya, videonya cuma sampai sini aja. Nah, kalian penasaran nggak nih sama lanjutan videonya? Ayo, langsung gabung member supaya bisa dapat akses nonton videonya full. Langsung aja klik join di channel kita. Cuma 10.000 sebulan. Masih mahalan kopi-kopi Jaksel kan? Udah, nunggu apa lagi? Langsung join sekarang.